Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studi Akuntansi Indonesia. Kita ketemu lagi di video analisis regresi data panel menggunakan aplikasi Stata di part keempat, yaitu uji asumsi klasik. Baik, di part keempat ini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu apa? Uji asumsi klasik itu adalah pengujian untuk memastikan bahwa hasil dari pemilihan model kita atau estimasi dari model kita itu sudah blue. Blue itu adalah singkatan dari Base Linear Unbiased Estimator. Artinya apa? Artinya estimasi dari model yang tadi sudah kita pilih, outputnya itu tidak bias, unbiased, jadi tidak bias. Artinya bias itu bisa jadi belum tentu itu terbukti benar. Jadi harus memenuhi unsur blue, artinya Base Linear Unbiased Estimator. Bagaimana cara kita memastikan bahwa itu dia Base Linear Unbiased Estimator? Maka itu ada beberapa tahapan pengujian yang harus kita lakukan terhadap model yang tadi sudah kita pilih. Nah, hasil pemilihan model sebelumnya, dari video sebelumnya kita sudah tentukan bahwa model yang terbaik dari analisis statistika yang sudah kita lakukan adalah model Fixed FX atau FE. Nah, oleh karena itu kita lakukan uji asumsi klasik atas hasil Fixed FX yang sudah kita tentukan tadi. Baik, nah ini adalah kita lanjutkan kembali. Jadi yang kita pilih adalah yang Fixed FX ini. Kita coba run kembali Fixed FX-nya. Nah, kita ingin menguji apakah hasil Fixed FX ini blue tidak, Base Linear Unbiased Estimator atau tidak. Jadi ada 4 pengujian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas kita akan bahas di sini. Normalitas itu adalah kondisi di mana data kita residualnya itu terdistribusi secara normal. Jadi kalau dia lulus uji normalitas, maka residualnya terdistribusi secara normal. Tapi kalau tidak terdistribusi secara normal, maka itu tidak normal datanya. Baik, ada di sini ada 3 alternatif pengujian untuk model FE. Model FE ini untuk uji normalitasnya ada 3 alternatif. Bisa menggunakan Shapiro-Wilk atau Shapiro-Francia atau skewness test. Jadi ada 3 ini. Nah, berdasarkan buku-buku yang saya pelajari, ini ada kaidahnya. Jadi kalau misalkan jumlah dari datanya lebih dari 4 dan kurang dari 2000, itu lebih cocok menggunakan Shapiro-Wilk ini. Tapi kalau dia lebih dari 10, kurang dari 5000, maka dia cocok menggunakan Shapiro-Francia. Jadi kalau misalkan jumlahnya sangat besar, maka itu akan lebih cocok kalau menggunakan skewness test. Nah, kita akan coba karena data ini sedikit, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk dulu. Komennya adalah predict E residual. Pertama-tama kita run dulu FE-nya seperti tadi. Kemudian kita masukkan komen predict E residual. Predict E, res. Predict E, res. Jadi ini adalah untuk memprediksi E. E ini adalah errornya. Residual errornya kita prediksi. Kita hitung, predict kita hitung. Nah, maka setelah kita predict, maka biasanya di sini akan muncul errornya atau residualnya. Baik, kemudian kita uji dengan menggunakan Shapiro-Wilk dulu. Kita uji Wilk E. Nah, ini adalah hasilnya. Probabilitasnya adalah 0,00004. Nah, di sini H0-nya adalah residual terdistribusi secara normal. H1-nya adalah residual tidak terdistribusi secara normal. Kalau kita lihat di sini, dia kurang dari alfa, berarti tolak H0. Kalau tolak H0, maka dia sebetulnya tidak terdistribusi secara normal, karena tidak tolak H0 tolak H0 berarti residual yang dipilihnya adalah H1, residual tidak terdistribusi secara normal. Nah, berarti data ini ternyata tidak normal. Kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau tidak normal? Sebetulnya ada beberapa opsi. Yang pertama, sebetulnya bisa kita tambahkan datanya atau tambahkan variabelnya.
Gitu. Tapi kadang-kadang dua opsi ini agak sulit untuk dilakukan kalau misalkan waktu penelitiannya sudah mepet sekali. Yang ketiga, ini bisa transformasi data. Ya, transformasi data yang biasanya digunakan untuk uji normalitas itu adalah trimming atau winsorizing. Ya, di video kali ini saya tidak akan membahas dulu trimming dan winsorizing, mungkin nanti akan kita bahas di video yang lain untuk cara melakukan trimming dan winsorizing. Yang kedua, tidak perlu dihiraukan. Nah, ini sebetulnya ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa data itu tidak harus berdistribusi secara normal. Ya, tapi ini Anda harus hati-hati karena ada beberapa pendapat juga mengatakan ini harus terdistribusi secara normal. Jadi saran saya untuk teman-teman mahasiswa, kalau memang mau uji normalitas, diuji saja. Tapi kalau misalkan tidak normal, ya tadi digunakan trimming atau winsorizing atau ditambah datanya. Kecuali memang penguji atau dosennya setuju untuk tidak dilakukan uji normalitas. Ya, seperti itu. Kalaupun Anda misalkan kekeh tidak ingin melakukan uji normalitas, saran saya Anda harus menambahkan referensinya. Ya, menambahkan referensi-referensi buku yang memang menunjukkan bahwa uji normalitas ini hanya opsional saja. Seperti itu. Ya, jadi harus tetap dijaga kaidah ilmiahnya dengan tetap menyampaikan referensinya. Baik, itu adalah uji normalitas. Kemudian saya lanjutkan ke uji multikolinearitas. Nah, apa itu uji multikolinearitas? Uji multikolinearitas adalah multikol itu adalah kondisi di mana variabel independennya atau prediktornya dalam suatu model regresi saling terkait atau berkorelasi satu sama lain. Misalkan saya ini ada beberapa variabel independen, ada size, FDR, char, age, dan NPF. Nah, multikol itu adalah kondisi di mana variabel-variabel ini saling terkait nilainya. Jadi misalkan nilai size-nya tinggi, maka FDR-nya tinggi. Nilai size-nya tinggi, FDR-nya tinggi. Terus itu berurutan dari dari perusahaan satu dengan sampai perusahaan akhir, maka itu menunjukkan ada multikolinitas, ada korelasi antar variabel prediktornya, antar variabel X-nya, antar variabel independennya. Nah, ini menjadi bias. Kenapa menjadi bias? Karena ada kondisi di mana korelasi ini mengganggu estimasinya. Sehingga hasil estimasinya, p-value-nya jadi tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Maka itu bias. Maka harus dihindari adanya multicollinearitas ini. Ya. Bagaimana cara mengujinya? Nah, untuk yang model FE atau RE, maka menggunakan FIF uncentered. Tapi kalau misalkan pemilihan modelnya hasilnya adalah OLS, maka menggunakan PWCORR, seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, karena ini adalah FE, maka kita akan menggunakan yang FIF uncentered. Baik, kita run dulu model FE-nya. Kemudian kita masukkan komennya adalah FIF, uncentered. Baik, kalau kita lihat di sini, hasilnya 43 dan 25 seperti ini ya. 43, 25, sama seperti ini. Nah, hasilnya FIF ini tidak boleh lebih dari 10. Jadi kalau lebih dari 10, maka itu terjadi korelasi antara variabelnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada lebih dari 10 adalah variabel size dan FDR. Berarti dua variabel ini berkorelasi secara berlebihan atau melewati batas dengan variabel lainnya. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia berkorelasi dengan char, age, atau NPF. Salah satu dari itu. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau terjadi multikolinialitas seperti ini, ada beberapa referensi yang nanti di akhir video terakhir nanti akan saya cantumkan referensinya. Ada beberapa referensi yang menganjurkan untuk melakukan centering, ya, centering data. Ada juga yang menganjurkan untuk menambah tahun pengamatannya, atau menambah variabelnya, atau di drop variabel salah satunya. Contoh misalkan, ini ln size-nya dia berkorelasi dengan variabel lain, maka ln size ini di drop, dihilangkan variabelnya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang kalau misalkan kita mengerjakan skripsi, kadang-kadang itu bukan opsi yang bagus, karena kalau kita drop variabelnya, biasanya penguji menjadi tidak setuju ya, karena berdasarkan sampelnya biasanya sudah disetujui seperti itu. Nah, jadi opsi membuang variabel biasanya tidak dilakukan. Jadi yang paling memungkinkan dilakukan adalah centering. Ya. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana cara melakukan centering. Jadi teman-teman, centering itu sebenarnya artinya adalah kita membuat variabel baru hasil dari pengurangan antara variabel lama dengan rata-rata variabel lama. Ya. Jadi teman-teman misalkan kan di data sebelumnya Excel-nya seperti ini.
Misalkan learn size seperti ini. Ini adalah variabel lama. Jadi yang terkena multi-call kan tadi ini ya. Yang terkena multi-call itu tadi FDR. Nah, misalkan FDR di sini. Ya. Jadi centering itu adalah kita membuat variabel baru hasil dari pengurangan antara variabel lama dengan rata-rata variabel lama ini. Ya, ini kan variabel lamanya ini. Maka ini rata-ratanya adalah 85,07. Nah, maka kita harus buat variabel baru di sini. Hasil pengurangan antara 68 dikurangi dengan 85,07 dengan rata-ratanya. Jadi di sini kita buat 68 kurangi 85, 70 kurangi 85. Tapi hasilnya nanti kita simpan di sini menjadi variabel baru hasil centering. Ya, jadi sekali lagi, centering itu adalah mengurangi nilai variabel lama dikurangi dengan rata-rata nilai variabel lamanya. Itu adalah centering. Nah, bagaimana cara melakukannya di aplikasi Stata? Caranya adalah yang pertama kita summarize FDR min only-nya. Ini adalah komen untuk menghitung rata-ratanya. Ya, summarize FDR min only. Kemudian setelah kita menghitung rata-ratanya, maka kita generate. Kita akan buat variabel baru. Namanya adalah FDRC. Ya. Jadi FDR yang sudah disentering. Perhitungannya bagaimana FDRC? FDRC dihitungnya adalah dengan cara FDR dikurangi R min. Ya. Dikurangi dari rata-rata FDR sebelumnya. Ya. Ini adalah komennya. Baik, kita coba hitung dulu min only-nya. Rata-rata dari FDR-nya. Caranya adalah summarize FDR. Ya, summarize FDR, min only. Ya. Kemudian kita run gen FDRC, generate. Jadi kita membuat variabel baru, namanya adalah FDR underscore C. Ya, ini dihitungnya dengan apa? Ya, dihitungnya dengan sama dengan FDR kurangi R mean. Ya, jadi FDR dikurangi R dalam kurung min. Nah, maka di sini akan ada muncul satu variabel baru, FDRC. Jadi FDR yang sudah disentering. Kita coba buktikan dari datanya, bentuknya seperti apa kalau sudah disentering. Nah, ini hasil dari centeringnya, FDRC. Ya. Ini hasil dari, ini sebelum disentering FDR-nya. Ini setelah disentering. Artinya kalau kita sudah centering, maka pengujian-pengujian selanjutnya kita menggunakan FDR yang sudah disentering. Jangan lagi menggunakan yang ini. Ya, jadi kita ketika pengujian-pengujian selanjutnya, yang itu berkaitan dengan FDR, maka kita gunakan FDR yang sudah disentering. Nah, untuk FDR sudah kita centering. Yang kedua yang harus kita centering adalah variabel size, yang ln size. Maka ini juga sama. Yang pertama adalah kita summarize dulu ln size-nya. Summarize ln size. Ini summarize ln size, min only. Min only. Kemudian enter. Setelah itu kita generate L size C. Ya. Kita buat variabel baru, generate ln size C, artinya sudah centering. Ini dihitung dengan menggunakan ln size dikurangi R min. ln size dikurangi R dalam kurung mean. Kemudian enter. Nah, ini sudah muncul di bawah variabel ln size yang sudah disentering. Ya, berarti kita coba lihat di datanya, ini sudah muncul ln size yang sudah disentering. Nah, sama seperti tadi, ketika kita sudah centering, maka untuk selanjutnya ketika kita menggunakan size, maka kita gunakan ln size yang sudah disentering. Ya, begitu. Nah, kita coba selanjutnya kita coba untuk run kembali ya. Kita run kembali model FE-nya.
untuk membuktikan multicall-nya masih ada atau tidak. Ya, kita gunakan tadi model FE-nya itu adalah xtreg, kemudian zscore, kemudian FDR. Nah, FDR-nya harusnya sudah disentering. Kemudian NPF, char, lens side-nya yang sudah disentering juga. Kemudian edge. Ya, seperti itu tadi. Z-score, FDR yang sudah centering, NPF, char, lens size, edge, kemudian FF. Nah, ini adalah yang sudah disentering, nilainya seperti ini. Biasanya ada perubahan. Kemudian kita uji lagi multikolinearitasnya, FIF, uncentered. Itu kita melihat apakah masih ada multicol atau tidak. Nah, kalau berdasarkan hasil FIF-nya sekarang sudah tidak lagi ada multicol karena nilai FIF-nya sudah kurang dari 10 semuanya. Ya, ini sudah di bawah 4 semuanya, 3, dan 3, tidak ada yang lebih dari 10. Maka ini sudah dikatakan lolos uji multikolinearitas. Nah, itu adalah untuk uji multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Apa itu uji autokorelasi? Autokorelasi itu adalah kondisi di mana terdapat korelasi atau hubungan antar error atau residual dari model regresi dengan kesalahan pada waktu sebelumnya dalam deret waktu. Ya, jadi ada korelasi antara error, antara residual dari model regresi dengan error pada waktu sebelumnya dalam deret waktu yang tertentu. Ya. Biasanya ini kalau terjadi autokorelasi maka estimasinya jadi bias. Oleh karena itu tidak boleh terjadi autokorelasi. Baik, di sini kalau model OLS menggunakan komennya adalah B. Godfrey, jadi menggunakan pengujian Godfrey. Kalau FE itu menggunakan XT serial, tapi kalau RE itu tidak perlu menggunakan uji autocall karena dia sudah menggunakan GLS. Jadi kalau misalkan Anda pemilihan modelnya RE, maka itu sudah otomatis dia tidak akan ada autokorelasi. Karena kenapa? Karena RE itu dia menggunakan pendekatannya adalah GLS, general least square. Jadi itu sudah otomatis dia akan mengatasi autokorelasinya. Pak, kalau misalkan dosennya minta diuji autocallnya gimana? Ya diuji saja. Tapi disampaikan bahwa kalaupun terjadi autokorelasi, ini sudah diantisipasi dengan GLS yang sudah ada di dalam model RE-nya. Ya. Karena kalau kita lihat model RE hasilnya, model RE tadi ada di atas hasilnya. Nah, ini adalah model RE, dia sudah GLS regression, ya sudah general least square. Jadi kalau sudah menggunakan GLS, dia sudah mengantisipasi kalaupun ada autokorelasi. Nah, karena kita ini adalah pilihannya FE, maka kita harus tetap menguji autokorelasinya. Ya, caranya adalah XT serial kemudian nama variabel. Kita coba uji XT serial. Ya, XT serial. Kemudian ya, kita gunakan ini aja. XT serial, kemudian Z-score, FDRC, char, lens size, edge. FDRC, NPF, char, lens size, edge. Kita enter. Kemudian nanti muncul probabilitas uji F-nya. Nah, probabilitas uji F ini kalau dia terkena autocall, maka dia kalau p-value kurang dari alpha, maka terdapat heteroskedasitas. Ya, tapi kalau p-value lebih dari alpha, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini kalau kita lihat probabilitas F-nya ini, ya, kalau p-value-nya kurang dari alpha, maka reject H0. Ya, reject H0, terdapat heteroskedastisitas. Tapi kalau p-value lebih dari alpha, don't reject H0, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Ini sepertinya ini lebih dari F ya, harusnya ini dia tidak terjadi ya. Tapi kalau misalkan ini terjadi juga kita bisa menggunakan RO ya. Nah teman-teman, intinya seperti ini. Kalau dia ternyata terjadi autokorelasi, maka kita gunakan RO, robustness artinya. Ya, robustness itu apa? Robustness itu adalah kita menambahkan dari model FE-nya itu adalah RO. Misalkan ini,
misalkan ini terjadi, taruhlah misalkan ini terjadi autokorelasi. Ya, misalkan ini terjadi autokorelasi, maka kita tambahkan di belakang RO ini adalah robust. Ya, jadi kalau misalkan FE itu gampang. Kalau di autocall udah aja di RO. Itu sudah otomatis dia akan mengatasi autokorelasinya. Ya. Ini misalkan kita run kembali. Nah, ini FE tapi sudah di robustness. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, teman-teman jangan salah ya. Ketika kita misalkan sudah uji autocall kemudian sudah di robustness, maka model yang kita pilih bukan lagi model FE yang sebelumnya, tapi model yang ini nih, yang sudah ada robustness-nya. Jadi estimasi p-value-nya ini adalah dari p-value yang di sini. Jangan ambil dari FE yang sebelumnya. Ini kadang-kadang ada salah kaprah ya. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa dia sudah pilih FE, tapi ternyata ada autocall. Sudah di robustness, sudah seperti ini. Tapi ketika mereka menarik kesimpulan, mereka malah kembali ke sini, ke FE yang biasa. Jadi hati-hati ya, ketika sudah di robustness, maka yang diambil estimasinya adalah estimasi hasil robustness-nya. Ya. Probabilitas F-nya diambil dari sini, ya. R-square-nya diambil dari sini, p-value-nya ambil dari sini. Jadi semuanya yang sudah di robustness. Jangan diambil dari estimasi FE yang sebelumnya. Ya, gitu. Itu kadang-kadang ada beberapa masih yang itu miss di situ ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian setelah autocall itu, nah ini robustness yang tadi saya contohkan ya, menggunakan RO. Kemudian uji heteroskedastisitas. Nah, untuk model kalau dia pilihannya OLS, maka dia menggunakan hair test untuk uji heteroskedastisitas. Ya. Kalau untuk FE dia ECT-test 3. Kalau RE dia tidak perlu uji hetero karena dia sudah otomatis mengantisipasi atau mengobati kalau dia terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena kita pilihannya adalah FE, maka kita tetap harus uji hetero. Ya, uji hetero dengan menggunakan ECT-test 0. Kita run dulu model ininya, model terakhirnya. Kemudian kita uji heteronya menggunakan ECT-test 3. Ya, ini ECT-test 3, dia probabilitasnya adalah 0,00. Ya, H0-nya homoskedatis, H1-nya heteroskedatis. Jadi kalau kita lihat di sini, tolak H0 berarti dia ada heteroskedatis. Artinya model kita terkena heteroskedatis. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Sama seperti dengan autocall tadi. Kalau terjadi autocall atau terjadi hetero, maka kita gunakan robustness. Ya, karena tadi kita sudah robustness, maka ini sudah aman ya. Maka ini adalah model yang terbaik dengan menggunakan yang robustness ini. Itu untuk uji heteroskedastisitas. Jadi teman-teman intinya, kalau model RE, hetero dan autocall-nya sudah aman. Tapi kalau mau diuji aja. Tapi pada akhirnya kita bisa justifikasi karena ini model RE sudah bebas dari autocall dan hetero. Tapi kalau model FE kita harus uji dulu. Kalau misalkan terkena dua-duanya itu, maka kita gunakan robustness untuk uji yang FE-nya. Nah, seperti itu teman-teman untuk nah, maka dari ini, maka hasil yang kita gunakan untuk interpretasi adalah yang ini. Ya, uji FE dengan robustness. Ya, maka yang akan kita interpretasikan nanti di akhir adalah hasil dari uji robustness ini. Hasil dari uji FE, fixed effect yang sudah di robustness. Kemudian saya ingin sedikit diskusi terkait dengan ini. Ya, bagaimana cara? Kadang banyak sekali mahasiswa yang datang ke saya, Pak, saya banyak sekali terkena uji asosiasinya tidak lolos sehingga banyak variabel yang tidak signifikan. Nah, sebetulnya tadi ya ada beberapa treatment, ada beberapa transformasi data yang bisa kita lakukan kalau ternyata datanya tidak normal, terjadi multi-call, ada auto-call, atau hetero. Ini adalah saya ambil dari jurnal internasional, ada beberapa kaidah atau ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk mengatasi beberapa data yang tidak blue ya, yang tidak blue di modelnya. Ya, menurut saya ini jurnal internasionalnya sangat bagus sekali.
Contoh misalkan di sini, kalau dia menggunakan Xtereg, ya, kalau dia menggunakan Xtereg, kemudian dia ada heterosekedatis, maka bagusnya optionnya adalah pilihannya alternatifnya menggunakan robustness. Sama seperti yang tadi kita lakukan ya. Dia terkena hetero, dia terkena autocall, maka kita gunakan robustness. Itu menggunakan RO di belakangnya. Ini berarti kita ada landasannya. Kemudian kalau dia ada heterosekedatis, contemporaneously cross-sectional correlated, dan autokorelasi ya. Jadi ada hetero, ada autokorelasi, dan ternyata dia tidak banyak variabel yang tidak signifikan, UGF-nya juga tidak signifikan, maka kita bisa menggunakan XTJLS. Ya, kita bisa menggunakan XTJLS. Tapi ingat, ya, tapi ada syaratnya. Apa di sini ada notes-nya nih. N harus kurang dari T. Ya, jadi jumlah variabelnya harus lebih sedikit daripada jumlah tahunnya. Jadi jumlah tahunnya harus lebih banyak daripada jumlah variabelnya. Baru bisa menggunakan XGLS. Nah ini saya ingin klarifikasi juga dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu banyak yang menganggap bahwa XGLS ini bebas digunakan di mana saja. Bebas digunakan dalam kondisi apa saja. Nah di video ini saya ingin klarifikasi bahwa XGLS itu ada notes-nya. Ada kaidahnya. Artinya apa? Kita baru bisa menggunakan XGLS kalau penelitian kita N kurang dari T. Ya, N kurang dari T itu adalah jumlah variabel lebih sedikit daripada jumlah waktu pengamatannya. Ya, misalkan waktu pengamatan kita 3 tahun, waktu pengamatan kita misalkan 7 tahun, misalkan N-nya variabelnya 3, bisa tuh. Tapi kalau misalkan jumlah pengamatannya hanya 3 tahun, tapi N-nya jumlah pengamatannya 3 tahun, tapi N-nya atau variabelnya ada 7 variabel, maka itu tidak bisa karena N-nya lebih besar dari T. Ya, jadi XGLS bisa digunakan untuk mengatasi hetero, autokorelasi, cross-sectional correlation dalam kondisi N-nya kurang dari T. Jumlah variabelnya lebih sedikit daripada jumlah waktu pengamatannya. Ya, jadi ada kaidahnya yang harus dipenuhi kalau menggunakan XGLS. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan XGLS, kita harus menggunakan hasil estimasinya dari hasil XGLS-nya. Contoh misalkan, ini saya praktekkan yang XGLS misalkan seperti ini. XGLS. Kemudian kita run. Nah, banyak yang salah kaprah dari video sebelumnya. Ya, mereka beberapa mahasiswa menggunakan XGLS, kemudian hasilnya, hasil interpretasinya, outputnya, mereka tetap menggunakan yang model sebelumnya, misalkan FE, ya tetap menggunakan FE, RE menggunakan RE lagi. Nah itu salah sebetulnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan XGLS, itu estimasinya harus menggunakan estimasi yang ada di dalam XGLS. Misalkan ini saya contoh misalkan menggunakan XGLS, maka saya harus menggunakan estimasi yang ada di XGLS ini. Apa saja? P-value-nya diambil dari sini. Probabilitas UGF-nya diambil dari sini. Ya, jadi jangan gunakan lagi UGFE-nya. Kalau memang UGFE, UGRE-nya sudah tidak digunakan. Kalau Anda sudah menggunakan XGLS, maka estimasi yang digunakan untuk UGF-nya, untuk UGT-nya, itu menggunakan yang ada di sini semua. Bukan lagi menggunakan yang ada di UGF atau UGRE atau UGOLS-nya. Karena XGLS ini adalah alternatif pengujian data panel, ya, bukan untuk mengobati tidak lolos uji asumsi klasiknya. Jadi kalau sudah menggunakan ini, dia sudah pasti bebas autocall dan hetero, ya, karena sudah menggunakan FGLS regression. Di sini sudah dikatakan cross-sectional time series FGLS regression, ya, homoskedastic dan no autocorrelation. Ya. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi dari video sebelumnya. Ya. Jadi kalau XGLS itu bisa digunakan dalam kondisi N-nya kurang dari T, dan ketika sudah menggunakan XGLS, estimasi yang digunakan, output yang digunakan bukan lagi RE, RE atau LS, tapi hasil dari XGLS ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk uji asumsi klasiknya. Cukup panjang videonya dan memang yang
banyak tantangan dari mahasiswa selama ini yang diskusi dengan saya adalah di uji asumsi klasik ini. Karena memang cukup banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dari uji asumsi klasik ini. Tapi ini tantangan, mudah-mudahan video ini bisa membuat kita lebih tercerahkan lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.